Ya, halo semuanya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang eksponensial ya. Pada materi eksponensial ini, Bapak akan membaginya menjadi beberapa subbab. Ya, yang pertama yaitu tentang dasar-dasar eksponensial ya. Nanti di sini kalian akan mempelajari atau mengetahui definisi eksponen itu apa, kemudian sifat-sifat dari eksponen itu apa saja, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada fungsi eksponensial ya. Ya, di sini nanti kita akan mencoba mencari nilai sebuah fungsi dari fungsi eksponensial. Kemudian kita akan mencoba membuat grafik dari fungsi eksponensial. Seperti itu. Yang ketiga ada persamaan eksponensial. Ya, di sini kita akan mengetahui atau mempelajari beberapa bentuk-bentuk persamaan eksponensial ya. Yang keempat ada pertidaksamaan eksponensial. Ya, di sini juga kita akan mempelajari bentuk-bentuk pertidaksamaan untuk eksponensial. Dan yang terakhir ada aplikasi soal tentang eksponensial. Ya, di sini akan berisi tentang kumpulan soal yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita selesaikan dengan cara eksponensial seperti itu. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang dasar-dasar eksponensial. Ya, sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang eksponen? Ya, eksponen itu merupakan sebuah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama, seperti itu. Contoh, di sini misalkan ada operasi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka, jika kita rubah bentuk ini menjadi bentuk bilangan eksponen atau bilangan berpangkat, bagaimana? Nah, kita cek dulu di sini. 2-nya berulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ya. Berarti di sini akan sama aja dengan 2 pangkat 5. Seperti itu. 2 di sini merupakan apa? Bilangan pokok. Ya. Dan 5 di sini merupakan bilangan pangkat. Nah, contoh lagi, misalkan 7 dikali 7 dikali 7. Berarti kalau kita rubah ke bentuk bilangan eksponen akan sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini 7-nya berulang berapa kali? 3 kali ya. Berarti akan sama dengan 7 pangkat 3. Seperti itu. Nah, 7 pangkat 3 sendiri itu dinamakan bilangan eksponen. Ya. Atau bilangan berpangkat ya. Nah, 7-nya itu merupakan bilangan pokok dan 3-nya itu merupakan bilangan pangkat. Seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Ada yang tahu sifat-sifat eksponen itu ada apa saja? Ya, kalau yang belum tahu, mari kita cari tahu bersama-sama ya. Ya, sifat yang pertama di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Berarti nanti akan sama aja dengan A pangkat M ditambah N. Seperti itu. Contoh. Misalkan di sini ada 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 5. Berarti nanti hasilnya akan sama aja dengan 2 pangkat 4 ditambah 5. Berapa 4 tambah 5? Ya, 9 ya. Berarti nanti akan menghasilkan 2 pangkat 9. Seperti itu. Ya, sifat yang kedua. Di sini ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Maka akan sama aja hasilnya dengan A pangkat M dikurangi N. Seperti itu. Contoh, di sini ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ya, berarti nanti hasilnya itu akan sama aja dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Berarti akan sama aja 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu tentang apa? Nah, sifat yang ketiga ini adalah A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan pangkat N. Maka sama saja hasilnya dengan A pangkat M dikali N. Seperti itu. Ya, contoh. Misalkan di sini ada 5
pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Berarti di sini akan sama aja dengan 5 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? Ya, 6 ya. Berarti akan sama aja dengan 5 pangkat 6. Seperti itu. Ya, sifat yang keempat. Ada yang tahu? Ya, sifat yang keempat itu ada A pangkat 0 akan sama dengan 1. Ya. Contoh. Misalkan di sini ada 14 pangkat 0. 14 pangkat 0 berarti akan sama dengan 1. Ya. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Seperti itu. 1 juta pangkat 0 akan sama dengan 1. 10.000 pangkat 0 akan sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau semua bilangan dipangkatkan 0, nanti hasilnya akan 1. Seperti itu. Kemudian sifat yang kelima, yaitu ada A dikali B pangkat M. Berarti akan sama saja dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Seperti itu. Contoh. 2 dikali 7 pangkat 3. Berarti akan sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 3. Seperti itu ya. Yang keenam, ada A per B pangkat M. Ya, bentuk ini akan sama saja dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Seperti itu. Ya, contoh. Misalkan di sini bilangannya itu 1 per 9 pangkat 4. Berarti akan sama saja dengan 1 pangkat 4 dibagi dengan 9 pangkat 4. Seperti itu. Kemudian sifat yang selanjutnya. Sifat selanjutnya itu ada A pangkat negatif M. Akan sama saja dengan 1 per A pangkat M. Ya. Contoh. 8 pangkat negatif 3. Berarti akan sama saja dengan 1 per 8 pangkat negatif 3. Seperti itu ya. Ya. Jadi untuk pangkat negatif, kita bisa rubah menjadi sebuah pecahan ya. Jadi 1 per. Seperti itu. Kemudian sifat yang terakhir, sifat dasar yang terakhir, ada akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti itu akan sama saja dengan A pangkat M per N. Seperti itu. Ya, contoh. Contoh, akar pangkat 3 dari 7 pangkat 5. Berarti akan sama saja dengan 7 pangkat 5 per 3. Seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada 8 buah atau 8 sifat dasar tentang eksponen ya. Silakan kalian ulang-ulang lagi video ini. Silakan kalian cari sumber referensi lain sehingga wawasan kalian akan bertambah. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakannya lewat email Bapak yang sudah tercantum di bawah ini. Untuk video kali ini kita cukupkan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi eksponensial ya. Jadi kalian harus siapkan alat tulis dan buku secara lengkap agar kalian bisa mengikuti pembahasan tentang eksponensial ya. Karena di sana nanti kita akan mencoba menggambar grafik fungsi eksponensial. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.